Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan Miss Elvi hari ini. Teman-teman, minggu lalu sudah menonton video pembelajaran dari Miss Elvi kan? Nah, hari ini kita masuk subtema 2, hewan sahabatku. Belajar apa hari ini Miss Elvi? Jadi teman-teman, karena minggu lalu kita sudah membahas nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga, minggu ini tentu kita akan lanjutkannya dong, yaitu membahas nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dan kelima Pancasila. Tujuannya adalah agar teman-teman lebih paham nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam sila keempat dan sila kelima Pancasila, serta diharapkan teman-teman dapat menjelaskan contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ya teman-teman, kita bahas yang pertama, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila itu dilambangkan dengan kepala banteng atau Bos Javanicus, atau disebut juga lembu liar, di mana banteng ini merupakan hewan sosial, sama halnya dengan manusia yang merupakan makhluk sosial. Jadi manusia itu kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Dan di sini ada latar belakang merah yang mengartikan keberanian. Keberanian bertanggung jawab dalam mengambil setiap keputusan. Nah, teman-teman masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu teman-teman masih ingat dong, apalagi kan kemarin kita sudah membacanya bersama-sama ketika upacara bendera. Walaupun upacaranya hanya secara virtual ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana. Jadi pemimpin harus bisa bersikap tepat dalam menyikapi setiap permasalahan atau keadaan. Lalu yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi teman-teman, kita tidak boleh ya bersikap egois atau individualis. Kita harus mementingkan kepentingan bersama. Lalu yang ketiga yaitu musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Jadi teman-teman, ketika sudah terjadi musyawarah dan sudah diputuskan apa keputusannya, maka kita harus bisa menerimanya, tidak memaksakan kehendak kita. Untuk pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu memberi hak suara jika ada pemilihan umum. Berhubung teman-teman belum memiliki hak suara, jadi contoh kecilnya yaitu adalah ketika pemilihan ketua kelas. Jadi teman-teman punya hak untuk memberikan suara atau memberikan pendapat teman-teman mana yang menurut teman-teman paling baik dan paling cocok sebagai ketua kelas. Lalu yang kedua adalah bersikap bijaksana. Seperti contoh pada gambar ya, teman-teman, di sini ada dua orang pemain sepak bola yang sedang marah-marahan. Lalu ada wasit. Nah, wasit sebagai wasit tentu harus bisa bersikap bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan. Lalu yang ketiga adalah saling menghargai pendapat. Jadi ketika kita melakukan kerja kelompok misalnya, atau kalau di dalam kelas kita ada pembagian kelompok mengerjakan tugas bersama-sama, tentu biasanya kan pasti ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, menurut dia bagaimana pendapatnya. Nah, ketika ada teman kalian yang ingin menyampaikan pendapat, maka teman-teman harus bisa menghargainya. Lanjut ke nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Teman-teman masih ingat simbol dari sila kelima Pancasila? Nah, simbol dari sila kelima Pancasila yaitu adalah padi dan kapas, di mana padi dan kapas ini disimbolkan sebagai sandang pangan masyarakat Indonesia. Dan nilai-nilai yang terkandung, yang pertama yaitu perilaku adil dalam hal apapun. Dua, hak dan kewajiban setiap orang itu harus dihormati. Yang ketiga, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Jadi di sila kelima ini mengandung tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur.
Lalu yang keempat adalah mendukung kemajuan dan pembangunan negara. Misalnya di lingkungan tempat tinggal kalian, ketua RT-nya ingin mendirikan pos kamling. Nah, sebagai warga yang baik, tentu kita harus mendukung ketua RT kita, karena tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya lingkungan kita aman, lingkungan teman-teman aman dari maling atau dari pencurian. Dan dalam mendukung tentunya ya dengan mau berpartisipasi langsung, ikut ronda sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bunyi sila kelima Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut ke contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama yaitu bersikap adil terhadap orang lain, baik itu di rumah misalnya kepada adik. Lalu yang kedua adalah tidak bersikap boros atau sederhana, karena untuk kemajuan bangsa, ini untuk mendukung kemajuan bangsa, misalnya dengan menghemat BBM, terus menghemat listrik di rumah dengan cara mematikan lampu, mematikan keran air jika sudah tidak digunakan, atau juga bisa kita dengan menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi pemakaian bahan bakar minyak. Lalu yang ketiga yaitu menghargai hasil karya orang lain. Kita harus bisa menghargai apapun hasil karya orang lain agar orang tersebut juga semakin senang berkarya untuk bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya contohnya yaitu memberi pertolongan tanpa pamrih. Nah, jadi itulah contoh dari pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Nah, teman-teman, untuk penutup misal aku punya cerita. Nah, di sini adalah cerita tentang Nina. Nina adalah anak yang menyayangi hewan. Nina seringkali memberi makan kucing-kucing liar di lingkungan tempat tinggalnya. Kucing-kucing tersebut terlantar dan tidak ada yang memelihara. Ada kucing yang kurus dan ada pula yang terluka. Nina merasa kasihan dan ingin memelihara kucing-kucing tersebut. Nina pun membawa kucing-kucing tersebut pulang. Nina meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk memelihara kucing-kucing tersebut. Namun, ibu dan ayah keberatan jika Nina memelihara terlalu banyak kucing. Ibu khawatir Nina akan kerepotan memelihara dan menjaga kebersihan rumah karena memelihara terlalu banyak kucing. Namun, Nina bersikeras ingin memelihara kucing-kucing tersebut. Teman-teman tahu kenapa Miss Alfi memberikan garis bawah di beberapa kalimat? Mari kita pahami ya kalimatnya. Nina seringkali memberi makan kucing-kucing liar di lingkungan tempat tinggalnya. Sikap Nina ini mencerminkan sila kelima Pancasila. Lalu yang berikutnya adalah Nina meminta izin kepada ayah dan ibu untuk memelihara kucing-kucing tersebut. Namun, ini harusnya digaris bawah ya teman-teman. Namun, ibu dan ayah keberatan jika Nina memelihara terlalu banyak kucing. Dalam mengambil keputusan untuk Nina tidak memelihara kucing, ayah dan ibu ini melakukan musyawarah. Sikap ayah dan ibu ini mencerminkan sila keempat Pancasila. Lalu yang terakhir, Nina bersikeras ingin memelihara kucing-kucing tersebut. Nina bersikeras, itu berarti Nina memaksakan kehendaknya untuk memelihara kucing. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jadi teman-teman, itulah cerita dari Nina yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu dengan menerapkan sila keempat dan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada juga sikap yang harus kita hindari, yaitu memaksakan kehendak. Itu tidak boleh ya teman-teman, baik itu kepada teman ataupun kepada ayah dan ibu atau ke adik. Sekian dari Miss Alfi, semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih.